Hello Brovers, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang bocoran terkait Avengers Doomsday yang tentunya sumbernya masih sama, yaitu My Time to Shine Hello. Silahkan di follow akun X-nya karena dia emang legit cuy kalau ngebocorin sesuatu, dan kalau misalkan mau bocoran versi Indonesianya gitu ya, karena kan mungkin agak repot gitu ya, itu kalian bisa ikut ke grup WhatsApp yang gua buat. Oke, thank you. Ikuzo. Welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama bocoran yang paling krusial dulu. Spider-Man adalah tokoh utama di Avengers Doomsday. Kayaknya ini udah beberapa kali gua utarakan karena memang ya tidak ada karakter lain yang sedekat Peter Parker dengan Iron Man gitu ya untuk saat ini gitu kan. Dan menurut gua pilihan yang seharusnya memang sudah terjadi gitu ya, kalau Spider-Man ini jadi karakter utama, walaupun kita semua tahu kalau Disney itu memang kurang suka atau kurang srek kalau misalkan karakter yang bukan lisensi mereka itu mereka jadiin karakter utama sebenarnya. Cuman gua nggak tahu nih kalau soal yang kayak gini nih, apakah beneran Disney membuat keputusan seperti ini atau memang ini adalah jalan satu-satunya, karena ya tentu saja ini sangat kontras sekali dengan kebijakan Sony yang suka kesel sebenarnya IP mereka kadang dipakai sebagai penglaris kan ya. Karena seperti yang kalian tahu, Sony itu ngebuat 3 film, yaitu Homecoming, terus juga Far From Home, dan juga No Way Home, ya kan ya. Tapi dari pihak Marvelnya sendiri itu make berkali-kali gitu coy, si IP Spider-Man ini. Dari Civil War, terus di Infinity War dipakai juga, terus di Endgame juga dipakai. Jadi ya menurut gua kayaknya ya ini nggak tahu kenapa kayaknya bakal gontok-gontokan lagi. Tapi kalau misalkan nggak gontok-gontokan lagi bakal jadi jauh lebih bagus lagi gitu ya cuy ya. Semoga aja mereka rukun nih berdua nih, nggak rebut-rebutan. Ya tentu saja ini dikarenakan sosok Peter ini sangat dekat dengan Tony Stark untuk saat ini. Tony udah kayak ayahnya sendiri gitu ya, karena mentor yang sangat dekat gitu. Dan tentu saja karena pemeran dari sosok Victor Von Doom sendiri merupakan pemeran yang sama dari Tony Stark, yaitu Robert Downey Jr. Nggak mungkin dong kalau misalkan nanti topeng Doom pecah terus dia ngelihat sosok wajah dari Victor Von Doom yang mirip Tony Stark tapi dia nggak kenal, kan nggak mungkin, aneh malah kan jadinya. Ya memang sengaja dibuat bahwa Victor Von Doom ini mukanya mirip seperti Tony Stark, yang dimana itu akan menjadi elemen emosionalnya sendiri gitu ya nggak sih. Dari sini sebenarnya udah banyak yang berteori gitu ya, dan juga sudah membocorkan bahwa sisi emosionalnya itu sebenarnya antara Peter dengan si Victor Von Doom itu sendiri gitu ya, karena Victor Von Doom ini sangat-sangat mirip ya, bukan mirip ya, emang orangnya sama gitu ya, aktornya sama gitu ya, yang dimana sosok Peter Parker ini sudah menganggap bahwa Tony Stark ini adalah pengganti Uncle Ben-nya lah, intinya seperti itu. Kan mereka jadi kayak susah gitu ya untuk apa ya, sportif gitu ya berantemnya, karena si Peter Parker ini pasti akan menahan pukulannya karena ya wajahnya si Victor Von Doom ini adalah wajah Tony Stark. Tidak hanya Peter, menurut beberapa bocoran, para anchor being juga bakalan berkumpul juga untuk menghadapi Victor Von Doom, yang sebenarnya Victor Von Doom yang ada di Avengers Doomsday itu masih nggak jelas apakah Victor Von Doom ini versi Prime atau bukan, karena kurang serak aja gitu kalau misalkan Victor Von Doom versi Prime ternyata wajahnya mirip sama Tony Stark, yang dimana universe Prime-nya kita yaitu 616 atau Sacred Timeline. Sedangkan Sacred Timeline kan wajah Tony Stark udah ada dan sudah modar orangnya gitu ya. Kalau misalkan berasal dari dunia yang sama kayaknya agak-agak aneh gitu ya nggak sih. Kuat diduga bahwa Victor Von Doom ini memang Victor Von Doom versi alternatif. Sedangkan Victor Von Doom yang beneran 616 atau beneran dari universe MCU, jangan-jangan memang diperankan oleh aktor lain. Oke, balik lagi ke topik awal di mana anchor being ini bakalan kumpul cuy. Yang dimana anchor being yang sudah bocor dari kemarin-kemarin itu ada 3, yaitu Spider-Man Tobey sebagai anchor being, terus juga Spider-Man Andrew anchor being juga, Wolverine Hugh Jackman sebagai anchor being juga, dan banyak yang merumorkan bahwa nanti Miles juga bakalan turun tangan gitu, yang dimana Miles ini nanti bakalan jadi anchor being yang nanti film animasinya itu akan mengkoneksikan antara masalah multiverse ini dengan Secret Wars, yang nanti judulnya itu kan kalau nggak salah Beyond the Spider-Verse ya, yang dimana itu kayaknya bakalan
sangat-sangat terkoneksi dengan Secret Wars gitu ya, dan bukan Doomsday sebenarnya. Kayaknya seperti itu. Nah, anchor being dari universe MCU 616 kuat diduga karena ini masih dari bocoran-bocoran yang masih belum 100% benar, tapi akun tersebut memang cukup terbukti gitu ya, yang dimana 616 anchor being-nya adalah Spider-Man Tom Holland, yang dimana memang ini sebenarnya sudah di-clue oleh sosok Kevin Feige terkait kata-kata dari Namor di film Black Panther Wakanda Forever, yang dimana clue tersebut sebenarnya langsung terhubung juga sebagai apa yang akan terjadi di Avengers Doomsday dan juga Secret Wars nantinya, yang dimana sosok dari Spider-Man Tom Holland memang menjadi karakter utama, menjadi highlight utama di film tersebut. Kata-katanya seperti ini, "Only the most broken people can be a great leader." Jadi ya, artinya hanya orang-orang yang paling broken aja, yang paling hancur aja, entah secara mental, jiwa, ataupun fisik, yang cocok untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang dimana memang sejauh ini dari seluruh karakter yang terkenal di Marvel Cinematic Universe 616 khususnya gitu ya, memang Spider-Man atau Tom Holland atau Peter Parker Tom Holland ini adalah karakter paling menyedihkan, dan dia adalah karakter yang paling dewasa dalam menangani masalah mentalnya atau masalah di sekitarnya gitu, yang dimana dia dilupain oleh seluruh orang atau semua orang, benar-benar dihapus datanya, KTP-nya dihapus dari kakak, pokoknya semua dokumen hilang, benar-benar dia jadi nobody gitu ya cuy. Dan di sini dia pasti akan berjuang karena dia tanpa privilege, tanpa kekayaan Tony Stark, tanpa sumbangan dari Stark Industries gitu ya, bener-bener start from the bottom lagi. Dia quarter life crisis pastinya kan tentunya, yang dimana dia udah dilupain juga, dia ngelihat seluruh teman-temannya ini tuh ngelupain dia gitu ya, dan dia berusaha untuk ikhlas menerima hal itu gitu ya. Dan dia adalah salah satu karakter yang developmentnya tuh bener-bener paling sempurna di Marvel Cinematic Universe, walaupun itu bukan IP atau bukan karakter milik Marvel atau Disney, itu karakter milik Sony. Makanya gue nggak yakin kalau konsep dari mantra Runes of Kovkol ini bakal patah di Spider-Man 4, karena kan kemarin sempat ada bocorannya ya, dan jujur gue tidak percaya karena memang itu tidak keluar dari mulutnya My Time to Shine Hello, yang ya pusat dari konten kita tuh selalu dari My Time to Shine Hello, Daniel RPK udah itu dulu, sama Can We Get Some Toast. Kalau misalkan dari keluar dari 3 ini gitu ya, gue kurang percaya jujur aja gitu. Dan rumor tersebut di luar dari prediksi si 3 akun ini, jadi gue kurang lah. Yang dimana kalau menurut gue justru kita bakal diliatin dampak besar akibat mantra tersebut ke kehidupan Peter Parker itu sendiri sebelum dia menjadi karakter utama di Avengers Doomsday ataupun Secret Wars. Entah dia bakal susah nyari kerjaan, hidup kelaparan, nunggak bayar kontrakan, sampai merasa kesepian karena tidak ada satu orang pun yang mengingat dia. Jadi ya bener-bener dia tuh kompleks banget nanti di Spider-Man 4 ini, yang dimana gue yakin banget konsepnya bakal sama kayak Spider-Man 2-nya Tobey Maguire. Bener-bener diliatin tuh quarter life crisis-nya superhero gitu ya. Kalau lu jadi superhero ya konsekuensinya kayak gitu, dan lo bukan orang yang punya privilege seperti layaknya Batman. Lo nggak punya duit, bener-bener lo kere, tapi lo pengen nolong orang gitu kan. Ya berarti harus ada yang dikorbanin gitu, harus ada yang disisihkan atau yang dialihkan gitu kan ya. Entah itu pekerjaan lu jadi tertunda, entah itu kuliah lu jadi nggak jelas arahnya kemana, tapi ya lu bisa nolong orang, itu konsekuensinya. Dan itu gue yakin banget harus diterapin di Spider-Man 4, 5, 6. Dan nggak perlu dipatahin dulu tuh Runes of Kovkol-nya, karena menurut gue memang sudah bagus seperti itu. Dan menurut gue ya, ini sudah termasuk langkah yang sangat-sangat cerdas bagi Marvel Studios untuk benar-benar ngehantem Avatar yang sebenarnya produk Disney juga gitu ya. Nggak tahu kenapa feeling gue antara Doomsday dan Secret Wars bakalan ngegeser film sekelas Avatar di posisi pertama sih. Gue yakin banget itu. Karena ya
Ya udah bro, nggak usah peduliin sama plot cerita gitu ya menurut gua ya. Karena dengan kembalinya RDJ belum ditambah cameo-cameo serampangan yang tumpah-tumpah tuh karakter gitu kan ya. Belum lagi rombongan bocil FOMO. Kelar sih fix 3 billion itu si Secret Wars atau enggak Doomsday. Kayaknya sih Secret Wars, pecah telurnya di Secret Wars tuh 3 billionnya. Berikutnya itu adalah Fantastic Four adalah kunci awal adanya Victor Von Doom, Robert Downey Jr. Yang dimana ini sebenarnya sudah di-clue sama Kevin Feige. Ini konfirmasi dari My Time to Shine Hello gue kasih lihat ya. Yang dimana memang Fantastic Four ini bakalan jadi jembatan serius tentang perkenalan dari Victor Von Doom versi RDJ. Yang dimana kita nanti bakal ketahuan tuh Victor Von Doom ini versi Prime atau versi bukan Prime. Apakah dia adalah justru sosok Arno Stark yang katanya bakalan diceritakan sebagai salah satu karakter yang dark side-nya Tony Stark, yang dimana Tony Stark tuh seharusnya adalah anak angkat dan Arno Stark adalah anak biologis gitu ya dari Howard Stark dan lain sebagainya. Itu complicated banget sebenarnya ceritanya, tapi ya intinya seperti itu. Banyak yang berteori seperti itu, tapi jujur menurut gue lebih baik ini beneran Victor Von Doom, tapi memang jangan versi Prime. Biar nanti versi Prime-nya diperanin sama si Babang Cillian Murphy. Anjing. Berikutnya itu adalah tentunya Spider-Man 4 ini jadi kunci karakter utama yang bakal head to head dengan Dr. Doom. Lagi-lagi gue kasih tahu bahwa memang Spider-Man itu bakalan jadi karakter utama, jadi highlight utama yang bakalan head to head dengan Dr. Doom. Itu sebabnya dua film tersebut menjadi kunci Doomsday dan juga Secret Wars karena sangat-sangat terhubung gitu ya. Dan satu lagi, kalian perlu ingat, kayaknya bakalan ada adegan di mana seperti layaknya si Naruto yang mecahin topeng Tobi yang topengnya pecah dan akhirnya terjadi adegan yang banyak emosionalnya gitu ya. Ternyata selama ini adalah sosok Dr. Doom yang kita lawan adalah si wajah Tony Stark ini gitu kan ya. Wah, itu gue yakin pasti bakalan main banget tuh emosionalnya di situ, yang dimana Spider-Man kan kita tahu ya, dia itu kan sebenarnya kuat banget tapi dia itu nahan pukulannya dia gitu cuy. Jadi dia ini tuh berusaha untuk nahan emosinya supaya nggak ngebunuh orang karena memang dia itu no killing code gitu, sama kayak Batman juga no killing code gitu ya. Pokoknya dia tuh sangat friendly neighborhood gitu dan tidak seperti ala-ala Peacemaker dan lain sebagainya yang emang jos tabrak we gitu ya, tembak we gitu. Beda, ini family friendly sekali. Oh ya, satu lagi, ini bocoran berikutnya ya, yang dimana Hobgoblin katanya memang bakalan debut di Spider-Man 4 dan memang diperankan atau diambil karakternya oleh Ned Leeds atau si Jacob, siapa namanya? Lupa gue, yang dia sekarang udah diet dan memang udah sangat-sangat terkikis sekali badannya, jadi cakep banget, jadi cukup atletis gitu ya. Dan menurut gue kayaknya bakal sangat-sangat cocok sekali kalau misalkan si Jacob ini meranin Hobgoblin. Mungkin segitu dulu beberapa prediksi dan juga bocoran-bocoran yang terkait dengan Avengers Doomsday dan juga Spider-Man 4. Kalau ada bocoran-bocoran berikutnya gue bakal drop duluan di grup WhatsApp, makanya login dulu atau masuk dulu ke grup WhatsApp, nanti gue ACC, setelah gue ACC baru deh langsung kita produce kontennya, seperti itu. Intinya kalau ada bocoran itu gue masuknya ke grup WhatsApp dulu. Terima kasih yang sudah nonton, gue Klepon X pamit undur diri and welcome, see you next time.